Halo semuanya, kenalin aku Istihana dari Oceanografi. Di sini aku akan jelasin sedikit tentang praktikum pemodelan oceanografi sebagai syarat untuk responsi praktikum ini. Oke, untuk praktikum pemodelan oceanografi ini ada 4 modul nih teman-teman. Yang pertama yaitu modul adveksi satu dimensi. Untuk modul kedua ada difusi satu dimensi. Modul yang ketiga itu ada adveksi difusi dua dimensi. Modul keempat ada hidrodinamika satu dimensi. Nah, kita masuk ke modul pertama dulu nih, yaitu adveksi satu dimensi. Nah, sebenarnya apa sih adveksi satu dimensi itu? Jadi, adveksi merupakan proses transportasi berupa aliran rata-rata atau arus. Adveksi dapat dicontohkan dengan pergerakan pasang surut yang digerakkan oleh gaya gravitasi atau tekanan berupa gerak horizontal. Adveksi dapat dimodelkan dengan persamaan-persamaan diferensial dengan difusi yang umumnya akan tampak pemodelan sebagai berbagai fenomena yang melibatkan transportasi zat secara progresif serta gerakan gelombang. Nah, untuk adveksi satu dimensi ini dapat dirumuskan sebagaimana rumus yang ada di layar ya teman-teman, dengan ketentuan X itu lebih besar atau sama dengan XL dan X lebih kecil atau sama dengan XR. Dan T-nya itu lebih besar dari 0. Nah, di mana X itu merupakan arah sumbu horizontal, T adalah waktu, dan U adalah kecepatan. Nah, untuk adveksi satu dimensi ini, terdapat 3 metode pendekatan nih. Yang pertama adalah FTCS, yang kedua adalah leapfrog, dan yang ketiga adalah upstream. Baik, kita bahas dulu metode yang pertama. Nah, metode yang pertama itu ada metode FTCS yang merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga dari turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju, dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah. Nah, solusi FTCS termasuk solusi persyaratan dengan syarat kestabilan. Untuk persamaannya ada di layar ya teman-teman, bisa dilihat sendiri persamaannya dan juga syaratnya. Oke, kita masuk ke metode pendekatan yang kedua, yaitu metode leapfrog. Nah, metode leapfrog ini merupakan pendekatan central in time, central in space. Persamaannya itu dapat didiskretasikan menjadi persamaan yang ada di atas dengan kriteria stabilitasnya itu yang di bawah ya teman-teman. Yang ketiga ada metode upstream yang merupakan metode terakhir untuk pendekatan di adveksi satu dimensi ini. Nah, upstream sendiri merupakan metode eksplisit dengan menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan untuk turunan arah dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih besar daripada 0, maka menggunakan metode beda mundur, dan jika U lebih kecil dari 0, maka digunakan pendekatan beda maju. Nah, metode ini dapat dituliskan sebagai berikut yang ada di layar. Oke, kita lanjut ke modul kedua, yaitu modul difusi satu dimensi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya teman-teman, mungkin di sini kita ngebahas dulu tentang definisi dari difusi satu dimensi. Nah, difusi sendiri adalah pergerakan yang bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang menyebabkan terjadinya persebaran molekul di setiap arahnya. Difusi ini merupakan hasil transportasi pencampuran massa tanpa memerlukan gerakan yang besar. Terdapat beberapa metode penyelesaian untuk persamaan difusi, yaitu yang pertama metode eksplisit, dan yang kedua metode Kronekelson. Untuk metode eksplisit merupakan beda hingga skema eksplisit banyak digunakan dalam penyelesaian diferensial parsial. Skema ini digunakan untuk menurunkan persamaan diferensial parsial menjadi persamaan beda yang jauh lebih mudah untuk dimengerti. Skema ini dibatasi oleh bilangan Courant yang apabila nilai CR lebih besar dari 1, maka hitungannya menjadi tidak stabil. Dan yang kedua, metode Kronekelson yang merupakan metode beda hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas dan persamaan diferensial parsial yang sejenisnya.
Nah, skema ini memiliki rumus yang ada di layar ya teman-teman, yang berarti diferensial terpusat terhadap waktu n plus setengah. Untuk modul 3 ada materi mengenai adveksi difusi dua dimensi. Nah, apa itu adveksi difusi dua dimensi? Jadi, persamaan adveksi difusi dua dimensi merupakan metode beda hingga yang dapat digunakan untuk kasus fenomena transport di perairan dangkal dan air tanah. Nah, metode beda hingga ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir dalam aliran yang terbuka. Metode adveksi difusi dua dimensi ini dapat dirumuskan dengan rumus yang ada di layar, dengan C adalah konsentrasi, XO dan YO merupakan titik sumber, U dan V adalah kecepatan, dan D merupakan koefisien difusi, juga T adalah waktu. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari metode adveksi difusi dua dimensi ini? Jadi, metode ini dapat dimanfaatkan dalam bidang oceanografi untuk mengetahui laju aliran air, distribusi salinitas dan densitas, transportasi sedimen, dan persebaran polutan. Nah, kita masuk ke modul terakhir ya teman-teman, yaitu modul 4 dengan materi model hidrodinamika satu dimensi. Pertama kita masuk ke definisi dulu, yaitu apa sih hidrodinamika satu dimensi ini? Nah, hidrodinamika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan fluida. Kajian hidrodinamika dapat dilakukan melalui karakteristik oceanografi yang dapat digunakan untuk pemodelan oceanografi. Model hidrodinamika dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu aspek pada perairan dengan melihat pergerakan dari karakteristik hidrooceanografi tersebut. Sedangkan model hidrodinamika dapat dilakukan untuk memodelkan persebaran sampah pada suatu perairan melalui kajian pasang surut, memodelkan persebaran polutan dengan melalui kajian arus, atau bahkan memodelkan pergerakan gelombang pada suatu perairan. Nah, untuk hidrodinamika ini ada dua persamaan teman-teman, yaitu persamaan momentum dan juga persamaan kontinuitas. Jadi, teman-teman bisa dilihat ada persamaan momentum di atas dan persamaan kontinuitas di akhir. Oke, penjelasan mengenai praktikum pemodelan oceanografi dari modul 1 sampai 4 udah selesai teman-teman. Dan makasih udah mendengarkan dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan ketika memaparkan materi tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.